Đang rồi Tuhan telah memberkati kehidupan hambanya yang sudah ditinggalnya. Begitu juga saudara kami ya Tuhan yang Kau kasih, Mbak Kiki Tuhan. Berikan kepadanya hikmat, berikan kepadanya makrifat, sehingga dia berubah dari pembaruan budi. Bapa di surga, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, kudus, sucikan lidah dan bibir hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Allahku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu.
Tuhan sangat mengasihi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan suka ketika kita menjadi orang yang bodoh. Ya, Tuhan suka kalau kita ini selalu rendah hati kepadanya untuk supaya nama Tuhan saja yang karena imanmu bukan percaya kepada sesuatu yang kamu pikir, sesuatu yang kamu lihat, tetapi sesuatu yang tidak pernah kau lihat, yaitu Roh Kudus. Itu yang harus kau imani, sehingga Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu siang malam. Apa yang kau dapat, apa yang kau peroleh, apa yang kau makan, itu semuanya tidak najis, tetapi berkat yang berkelipat. Puji Tuhan. Ada beberapa firman Tuhan, yaitu 2 firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Berikutnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Perasaan tenang dekat Allah. Seperti apa itu firman-Nya? Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut judutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Karena Allah besertaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup, namanya Yesus, satu-satunya sang juru selamat. Almarhum sangat amat kenal sekali dengan yang namanya Yesus. Almarhum sangat amat senang juga melayani. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kami berkata-kata kepada saudara yang ada ditinggal di sini, yang masih hidup. Cepat bertobatlah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan engkau memikirkan bahwa di dunia ini enak-enak saja. Ingat, kau pulang kemana? Hati-hati tuh, kau pulang kemana? Almarhum puji Tuhan sudah tahu alamatnya. Dia pulang ke rumah Allah Bapa. Hanya di dalam yang saya baca dari kitab Mazmur ini, saya yakin dan percaya tidak akan kembali sia-sia. Akan menjadi rema di dalam hatimu. Untuk rami pada malam hari ini nanti, suatu saat akan berubah menjadi buah yang manis, tidak kecut, dan Tuhan disukakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan haleluya, amin. Akan satu Yesus selamanya, meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencananya. Dan teman-teman Tuhan yang ditinggalkan olehnya, dialah kami yang sudah Tuhan berikan kepada anak-Mu ya Tuhan, Rizka, yang telah Kau panggil dalam usia yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan yang terindah. Kami berdoa ya Tuhan, setiap keluarga yang telah ditinggalkan Tuhan
Engkau menyertai mereka. Bahkan Tuhan memelihara mereka, memberi masa depan yang penuh dengan harapan ya Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan sebagai yatim piatu. Engkau menjadi Bapa yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati Tuhan acara besok dalam pemakaman ya Tuhan. Biarlah prosesi pemakaman ini ya Tuhan esok hari, Tuhan yang menyertai kami semuanya Tuhan. Baik di tempat ini maupun pemakaman yang ada di Putih ya Tuhan. Tuhan yang menolong kami semuanya. Berikan cuaca, berikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, supaya semua acara Tuhan boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah penghiburan malam ini ya Tuhan, kami boleh mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan. Kami angkat kedua belah tangan kami boleh menerima berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persetujuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami semuanya yang malam ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih. Pengingat ka lagi. Ayo mah, krim lagi mah. Ah, udah habis aku. Cocok dulu. Oh, enggak. Jadi ya baru beli kan masuk angin. melek. Karena shalom saya tadi belum dijawab, itu tidak baik. Berkat itu akan kembali kepada saya, dan kalian tidak akan diberkati tetapi mendapatkan kutuk. Hazel, Arlen, shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, shalom Bapak Ibu, selamat siang. Siang hari ini sedikit saya akan berkatakan kepada Bapak Ibu hal tentang keselamatan, bahwa segala sesuatunya itu dia harus pulang ke rumah Bapa, karena segala sesuatunya tugasnya sudah selesai. Meskipun putra putrinya masih SMP, masih SD, masih kecil-kecil, tapi satu hal saya percaya, tidak ada satupun orang yang sanggup untuk mengambil nyawa manusia selain daripada Allah Bapa sendiri. Karena itu hak prerogatif Allah. Saya sungguh berterima kasih bahwa keluarga ini adalah keluarga, boleh saya katakan sedikit ya, adalah keluarga Pancasila ya.
ada yang Muslim, ada yang Kristen. Sesuai dengan program pemerintah harus saling menghormati. Ini luar biasa. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Memang firman-Nya jelas, katakan karena kamu mencari aku, tetapi aku belum bersalin. Meninggalkan saudara-saudara yang ada di tempat ini, keluarganya, mungkin adik-adik, kakaknya, bahkan putrinya sendiri, karena tugasnya sudah selesai dan segala sesuatunya itu memang harus dimiliki. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab jelas katakan semua itu akan ditinggal di dunia ini yang fana ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pesan kepada Bapak Ibu, janganlah mencari kekayaan yang ada di dunia ini. Itu semuanya sia-sia Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau akan sia-sia ketika engkau mencari kekayaan di dunia ini. Engkau pulangin. Kalau saya salah ngomong, maafkan saya. Mungkin dari kanker payudara disembuhkan, kena lagi kanker payudara disembuhkan, kena lagi ke paru-parunya, kena lagi ke otaknya, bahkan ke seluruh tubuhnya, yaitu tulang paling rawan, yaitu belakang, tulang punggung belakang, dan itu menyebar ke seluruhnya. Ada satu hal, Yesus, tolong saya. Tapi waktunya bukan waktumu, tapi waktunya adalah waktu Tuhan. Makanya anak-anak yang ditinggalkan, senyum, tidak usah bersedih. Bersukacitalah engkau senantiasa. Itu katakan sekali lagi, bersukacitalah. Karena mamamu sudah dibayar di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dia sekarang ada di sana. Dia tersenyum untuk melihat ibadah yang dilakukannya ini. Dan dia bersukacita. Keluarganya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya pesankan sekali lagi, bahwa daging mamamu, tubuh mamamu kesakitan, itu yang saya sebut seperti neraka tadi. Ya, semuanya itu sia-sia. Tetapi memang Tuhan izinkan demikian. Tidak ada satupun orang yang sanggup ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mencari hal-hal yang aneh-aneh, tetapi Bapak Ibu cukup memuji dan menyembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Bapak Ibu, ketika kita pulang, semua pasti telanjang. Tetapi ketika engkau tidak di dalam Tuhan, maka engkau akan dipermalukan karena ketelanjanganmu itu. Engkau tidak punya baju surga, tapi engkau ada punya baju dunia yang itu bisa dimakan lemak. Sia-sia Bapak Ibu. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh buyut. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang menganugerahkan anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, dengarkan kata-kata saya. Anugerah jangan kau sia-siakan. Muliakan Allah dengan tubuhmu, maka hidupmu akan diberkati, bukan kutuk. Amin. Tibanya saatnya, sebentar lagi peti ini akan ditutup. Saudara boleh memberikan minyak sebagai tanda selamat jalan kepada almarhum, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terasa sih ya. Gak boleh kena muka ya. Sini ya nih. Oh, sini. Ayo, silakan Bu, kamu. Ya, cukup. Oh iya. Jangan sampai kena isi ya, jangan sampai kena muka.
Sana. Suruh dengerin sebentar Pak J. Udah Mei, udah Mei. Ya, jangan sampai kena wajah ya. Rekam semua Pak D, jadi nanti dikirimkan semua ke Pak D. Ya, gimana? Teman-teman Temenin bapaknya nanti. ini langsung lawan nih. Untuk sampai kena baca ini. Mas, motornya belum apa? Ya, ya. Barengan untuk bisa foto ya Pak. Belum masih belum foto ya. Kenapa Pak D? Nggak dengar Pak D. Dari keluarga mau foto terlebih dahulu sebelum kita tutup. Kami silakan. Sore, Pak. Keluarga melingkar di belakangnya jenazah. Kita doa berkat sebentar. Kesukaan kami adalah damai sejahtera dan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera sukacita ada pada kalian. Di mana berkat itu di dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya, amin. Kami berdoa juga Tuhan untuk dalam perjalanan ini supaya jenazah dilindungi, diberkati kami semuanya sampai ke tempat tujuan, yaitu pemakaman pemutih. Bapa di surga,
lindungi kami. Singkapkan marpa yang ada di hadapan hamba, lalu lintas Tuhan buat aman lancar tertib hingga sampai tempat tujuan, tidak kurang satu apapun. Penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Allahku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sudah. Kang Alan, naik mobil apa? Ambulan? Naik mobil apa? Naik mobil aja. Mobil aja. Berubah pikiran, Jing. Oh, naik mobil aja katanya. Ada juga. Oh, naik mobil aja. DN1. Ini Pak. N1. Aku kan masang apa? Taruh aku masang. Itu goro kita. Itu bang bang. Terus maju, kamu maju. Kamu maju. Terus maju dikit. Parkir. Saya saya bentar. Terus kamu minggir no, Mam. Hop.
lagi kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lamba air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lamba air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman itu menjadikan kekuatan bagi yang kami ditinggalkan Tuhan. Biarlah damai, sukacita, sejahtera-Mu ada di dalam kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan hidup dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menerima akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Kita akan melihat di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Saya akan baca. Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Amin. Mati di dalam Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Kalau meninggal di luar Tuhan adalah sebaliknya. Tidak ada jaminan, tidak ada yang namanya hidup yang kekal. Damai, sejahtera, sukacita yang abadi. Nah, kita melihat bahwa orang yang mati sejak hari ini, dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, maka ada sebuah jaminan ada di sorga. Nah, kita melihat bahwa bagi anak-anak yang telah ditinggalkan untuk sementara ini, kita percaya kalau anak-anaknya mencintai Tuhan,
maka anak-anak tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi yang namanya masalah, dan tidak ada lagi yang namanya setan yang membuat masalah. Di sorga, di sana di mana Tuhan boleh ada bersama dengan anaknya Ibu Priska yang dikasihnya, maka segala penderitaannya sudah berakhir. Nah, kenapa? Dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ibadah hari Ini Mas, kalau normalnya itu rencananya kan kalau kita nggak main sama dalam, itu kan di sana itu Mas. Itu yang saya foto ada mobil-mobil sama terop itu. Nah, itu yang di belakang itu Mas. Terus ternyata ini Mbak Neneng satu deretan sama Ibu. Berjumpa di awan-awan, dan di sanalah ada sebuah yang namanya Riokni Akbar yang luar biasa. Kita percaya. Saya nggak tahu berapa lama beliau mengalami perjuangan mengenai yang namanya penyakit. Tetapi kita melihat bahwa kalau beliau sudah dipanggil Tuhan, artinya bahwa kematian dan maut tidak berkuasa lagi. Amin. Dia memiliki sebuah kemenangan yang luar biasa. Dan inilah yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, kepada famili adalah, yaitu dia percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dikatakan bahwa segala jerih lelahnya akan menyertainya. Harta benda emas dan perak, kekayaan, bahkan semuanya ditinggal selama ada di bumi. Di bumi sementara dan terbatas. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, yang menyertai kita adalah perbuatan yang baik. Menolong orang, berbagi kasih, bahkan selalu memberikan sebuah dorongan, motivasi. Akan sama-sama beristirahat. Artinya adalah rest, peristirahatan. Kita melihat bahwa karena beliau sudah penat, sudah capek banget. Usia berapa sekarang? 44, bayangkan. 44. Ada sebuah masalah penderitaan, ada sebuah perjuangan memperbesar itu sangat benar. Ketika meninggal di dalam Tuhan, maka tempat peristirahatannya itu telah tersedia oleh Ibu Priska. Bukan di Hades, tapi di Firdaus. Firdaus gambaran sorga. Ketika orang meninggal di dalam Tuhan, maka dia ada di Firdaus. Dia beristirahat untuk menunggu pada harinya ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, Maranatha. Maka orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia bangkit terlebih dahulu. Setelah itu bahwa kita hidup, kita juga akan mengalami yang namanya rapture. Kita akan diangkat-angkat. Dan kita ketemu di mana? Di awan-awan. Kita percaya pada waktu Tuhan datang dengan seperti pencuri, maka yang meninggal di dalam Tuhan, dia terlebih dahulu. Kita melihat nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya, maka kalau ada yang penunggu di tempat pemakaman, maka dia akan melihat bahwa ada sebuah yang namanya terbuka dalam hadirat Tuhan. Ada satu berbahagia orang yang meninggal dalam Tuhan, dia berbahagia, kata berbahagia, dia diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah segala jerih lelahnya, perbuatannya itu menyertainya. Yang ketiga adalah dia beristirahat bersama dengan Tuhan, menunggu pada hari yang kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya, dia akan dijemput sebagai mempelai. Kami mampu jika besar, ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan. Seminta dengan hormat Bapak Mul bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sudah Engkau kuatkan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya
firman yang disampaikan tidak dengan sia-sia, tetapi firman akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak. Airnya Pak. Di arah barat ke timur anginnya kencang ya, pelan-pelan aja, ya nggak apa-apa. Jangan terlalu dekat soalnya licin itu. Ya. Bunganya jangan ditaburkan semua ya, untuk di atas nanti. Ya, secukupnya saja karena untuk atas. Ya, silakan. Sudah selesai? Minta tolong petugasnya. Soalnya banjir ya. Ini ya. Setelah tabur bunga selesai, minta perwakilan dari keluarga untuk mengucapkan syukur pada saudara-saudara yang sudah. Ya saudara, ibadah sudah selesai, tanam sudah selesai, tabur bunga sudah selesai, acara sudah selesai. Terima kasih. Silahkan boleh tinggalkan makam. Tuhan Yesus memberkati. Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Itu pipit. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pak, itu ada titipan dari Pak Harol. Oh, Gitu. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, makasih. Terima kasih. Aku yang banyak. Jangan satu. Yang bukan satu, yang banyak satu. Bawa minta roti nak. Acara pemakaman sudah selesai semua dari awal sampai jumpa. Terima kasih semua.